Hai sobat-sobat semua, selamat datang lagi di channel Dermawan Awan. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai Ilaga Ligo, epos asli Bugis dan karya sastra terpanjang di dunia. Namun sebelum itu, alangkah baiknya untuk tekan tombol subscribe agar berlangganan dengan channel ini tentunya. Peninggalan sejarah, suatu peradaban tak melulu berupa artefak atau reruntuhan bangunan dengan fungsi tertentu. Naskah epos atau syair panjang perihal riwayat perjuangan seorang pahlawan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI bisa menjadi tolak ukur di mana kisah syarat nilai tuntutan tetap terawat hingga generasi selanjutnya. Selain itu, keping demi keping kearifan masyarakat juga hidup dalam barisan kata-kata sastrawi yang berdiam dalam ratusan lembar kertas atau tutur kata. Contohnya, Gilgamesh, warisan literatur tertua dari peradaban Mesopotamia pada 2100 sebelum Masehi, atau Beowulf dalam bahasa Inggris lama yang lahir pada sekitar tahun 700 sampai 1000 Masehi. Ada pula Mahabharata atau Bharatayuda dalam versi Majapahit dari India kuno yang bercerita kehidupan para dewa penghuni dunia langit. Epos yang lahir dari bahasa Sanskerta tersebut terdiri dari 200.000 larik. Menengok buku sejarah di sekolah, nama negara Kertagama acapkali tertera. Lontar atau Kakawin karangan Pu Prapanca pada tahun 1365 itu ditulis sebagai elegi mengenang Hayam Wuruk yang wafat, sekaligus gambaran rinci masa keemasan kerajaan Majapahit. Nah, peradaban Bugis juga memiliki epos lain berlabel warisan Nusantara, yaitu Surek Ilaga Ligo. Berikut beberapa fakta tentang Surek Ilaga Ligo. Yang pertama, Ilaga Ligo mengisahkan proses penciptaan peradaban Bugis di Sulawesi Selatan. Ilaga Ligo adalah rangkaian wiracarita perihal terciptanya peradaban Bugis. Meski syarat kisah-kisah ajaib di luar nalar, para sejarawan sepakat epos ini mengandung gambaran perihal kehidupan generasi awal masyarakat Bugis sebelum abad ke-14. Selain itu, secara tak langsung turut tersaji fragmen hubungan kerajaan atau Kedatuan Luwu, kerajaan tertua di Pulau Sulawesi, dengan wilayah sekitarnya. Epos berbahasa Bugis kuno tersebut dibuka dengan proses penciptaan dunia, ditandai dengan turunnya anak sang dewata yakni Lato Gelangi, bergelar Batara Guru, ke muka bumi yang masih kosong, tepatnya di Tanah Luwu. Ia memerintah sebagai raja sebelum mewariskan tahta ke anaknya Latiuleng yang bergelar Batara Latu. Kisah kemudian berfokus pada kisah cinta anak kembar Latiuleng yakni Saweri Gading dan Wetienriebeng. Mengetahui Wetienriebeng ternyata masih saudara kandung namun dibesarkan terpisah, Saweri Gading pun merasa kecewa. Singkat cerita, ia berlayar hingga ke negeri Cina untuk mempersunting Wechudaik, wanita yang disebut memiliki paras wajah yang sangat mirip dengan Wetienriebeng. Dari pernikahan itu lahirlah Ilaga Ligo, lalu beranak pinak melahirkan para raja Luwu dan bangsawan-bangsawan Sulawesi Selatan. Yang kedua, naskah ini memiliki banyak keistimewaan di mata sejumlah sejarawan. Menurut buku Islamisasi Bugis, Kajian Sastra atau Yayasan Pustaka Obor pada tahun 2018, epos Ilaga Ligo memiliki sejumlah keistimewaan. Pertama, isi ceritanya terdiri dari puluhan episode atau tereng. Jalan cerita bercabang dengan penulisan mengikuti aturan sastra ketat. Jumlah halamannya mencapai 6.000 lembar dan terdiri atas 300.000 baris, jauh lebih panjang dari Mahabharata. Yang kedua, naskahnya terdiri dalam berbagai versi serpihan pun bisa ditemukan di luar Sulawesi Selatan seperti di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Kelantan, dan bahkan Terengganu yang notabene wilayah Malaysia. Selain itu, teks Ilaga Ligo cukup banyak tersebar di berbagai perpustakaan negara-negara di Eropa, yang termasuk tentu saja koleksi milik perpustakaan yang di Belanda. Beberapa bahkan menjadi koleksi pribadi warga masyarakat. Ketiga, warisan budaya Bugis kuno dalam Ilaga Ligo masih dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari atau dari sisi upacara, contohnya ritual Mapalik, upacara turun ke sawah, serta Masurek atau Manggaligo, membaca sembari melakukan syair Ilaga Ligo di Pangkajene, Sindereng Rapang, Wajo, Sopeng, Baru, dan Lubu. Bahkan penganut kepercayaan lama Toloatang di Kabupaten Sindereng Rapang memosisikan epos tersebut sebagai kitab suci.
Yang ketiga, status warisan dunia dari UNESCO untuk epos Ilaga Ligo membuatnya wajib untuk dilestarikan. Ilaga Ligo tergolong sastra yang keramat. Sejumlah catatan menulis harus diadakan ritual penyembelihan hewan-hewan kambing atau sapi sebelum potongan naskahnya dibacakan. Pembacaan pun tidak dalam hati, melainkan dinyanyikan oleh seorang pasurek pada acara-acara seperti pernikahan, pindah rumah baru, tolak bala, atau sebelum turun ke sawah untuk menanam atau memanen. Cara melakukan Surega Ligo disebut laong atau seleang yang terdiri dari beberapa jenis. Kini versi aslinya dalam bahasa Bugis kuno hanya dipahami kurang dari 100 orang. Sebagian besar diantaranya adalah bisu, kaum pendeta dalam kepercayaan Tolotang yang memiliki sifat wanita dan pria seimbang dalam dirinya. Jumlah penutur bahasa Bugis kuno yang kian menipis seiring waktu membuat Ilaga Ligo butuh perhatian. Sejumlah usaha penerjemah ke bahasa Indonesia telah dilakukan sejak dekade 1900-an. UNESCO telah memasuki dalam daftar warisan dunia pada 2011, sekaligus menjadi sastra terpanjang di dunia. Oke sahabat Dermawan Awan, itu tentang uparan Ilaga Ligo, epos asli Bugis dan karya sastra terpanjang di dunia. Oke, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya.